Ini garisnya nggak enak sekali nih. Lurus ya? Terlalu lurus, terlalu jauh. Yang tertutup pecahannya ini akan ada leher di sini. Yang harapannya ini akan menutup. Menutupnya ada peluang besar untuk menutupi ini. Karena ada masih cabang Yang di los? yang di los. Jangan pernah ragu memotong. Baik, Apabila itu diragukan, potong saja. Ternyata setelah dipotong salah, itu ilmunya. PPBI Jaya, PPBI hebat, PPBI maju, PPBI Lombok Utara luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Padegiran Bonsai Semeton bersama saya Haditya dan Mas Dedeng Semeton. Dan kali ini kita akan melakukan pengatingan ya di salah satu bonsai di galeri kita Semeton. Dengan bonsai ini Hibiscus Thaliaceus kalau tidak salah namanya ya. Bonsai waru Semeton. Waru apa nih Mas Dedeng? Waru India. Waru India ya. Bisa kalian lihat ini semetonnya rimbun sekali, dan ini nih ini semetonnya, ini kutu-kutu putih nih semeton, mulai menggerogoti pohon ini semeton. Jadi kami belum melakukan penyemprotannya. Terakhir kalau tidak salah itu di 1 bulan yang lalu lah ya. Kita ingin melakukan penyemprotan. Ini Kembali lagi efeknya tidak baik juga untuk tanaman yang lain. Kita khawatir kena merembet. Berpengaruh ya? Ya berpengaruh juga. Ya tentunya harapan ini biar bersih dulu. Ini kan kita mau tujuannya mau mengurangi nih. Pada langsung juga kita akan mengurangi penyakit juga. Secara tidak langsungnya ya Mas Dedeng. Dan kali ini kita melakukan apa nih Mas Dedeng? Awal sendiri pohon ini sendiri, ini kan belum kita, ini hanya penanaman awal yang mana pohon ini awalnya masih di tanah. Posisi ground dan kita angkat, naikkan di pot. Yang kenapa saya bilang kenapa saya mengangkat di pot, saya rasa bahan ini dari perakaran cabang tidak terlalu berat proses ke depannya, tapi tentunya tetap membutuhkan ground juga, artinya tidak seperti yang dulu yang masih di tanah. Kayak gitu, masih liar gitu ya. Sekarang ini kita membuang batang-batang yang tumbuh yang tidak kita pakai nantinya. Nah, seperti ini sudah cabang. Tentunya yang kita pakai ini sama di sini. Nah seperti ini yang ini kita tidak pakai, kita akan buang. Oh begitu. Jadi biar alur yang mana kita pakai supaya suplai makanannya lari ke sana. Fokus ke sana ya Mas? Iya, fokus ke sana. Nah tentunya ini kan ini udah oper mengalahkan yang lanjutan. Untuk mengimbangi nanti ini repot. Kita kalahin tentunya tetap nanti suatu saat akan ada kita pakai di atasnya. Tapi tentunya yang lanjutannya cabang ini sendiri dia harus lebih besar ketimbang yang di atas ini. Seperti itu. Karena pohon ini sendiri kayaknya sudah masuk ke perantingan Mas Dedeng ya. Ya, udah ke tahap ranting. Cabang-cabangnya sudah beberapa sudah kita katakan siap. Ada juga cabang mungkin alur cabang. Kalau di sini kan teman-teman Semeton di sini bilang as cabang. As cabang ya. As cabang. Artinya itu penyederhanaan kata aja. As cabangnya mana, as batangnya mana gitu. Karena kalau secara nasional teman-teman itu bilang focal point-nya, garisnya. Gitu. Bahasa lebih keren ya. Tapi biar enggak ribet pengertiannya kita sederhanakan. Gitu. Oke, kayaknya kita langsung saja ya. Kita langsung saja. Nanti selesai ini ada beberapa pertanyaan saya pertanyakan di Mas Dedeng nanti sebetulnya. Minta tolong gergaji ya. Rimbun sekali ini sebetulnya, subur sekali. Tidak terlalu keras Mas Dedeng ya? Iya, sangat apa ya? Ada. Ya. Jadi kalian bisa lihat ini semeton susunan cabang mulai ke rantingnya juga semeton ini.
Ini juga saya lihat banyak sekali titik tumbuhnya Mas Dedeng ya. Ya. Rapat ya. Sudah mulai rapat. Sambil di center-center nih teman-teman. Minta tolong guntingnya, Mas. Ada gunting stek. Jadi di sini saya banyak belajar dari Mas Dedeng ya, teman-teman. Mas Dedeng nih bisa dianggap guru saya dalam bonsai, teman-teman ya. Katanya. Bukan katanya, memang betul ini. Nyatanya begitu, teman-teman. Ya. Karena ilmunya sudah, kalau saya nih ilmu saya mungkin masih lah di dasar bumi. Kalau Mas Dedeng nih sudah ya sampai ke atas sana sudah ya, teman-teman. Untuk pembentukan pohon, saya sering melihat Mas Dedeng ini sangat teliti dalam pembentukannya, dalam konsepnya, bagaimana mengonsep pohon itu, teman-teman. Yang nantinya bayangan saya yang diajari sama beliau ini bisa sampai ke bayangan jadinya gitu, teman-teman, dari penjelasan Mas Dedeng. Jadinya bayangan kita tuh terbuka. Ya, bisa kalian lihat teman-teman ya. Seperti di video pas di warungnya Mas Dedeng, teman-teman. Ini rapuh nih, teman-teman, nih dalamnya. Tapi seperti yang Mas Dedeng jelaskan ya, ininya kambiumnya ini tebal gitu, teman-teman. Ya. Ini garisnya nggak enak sekali nih. Lurus ya? Terlalu lurus, terlalu jauh. Yang tentu pecahan ini akan ada leher di sini. Begitu ya. Nah, harapan pecahan di sini. Cuman kalau kita potong segini, pembengkakan khawatir segini. Terus caranya bagaimana Mas Dedeng? Dulu. Karena kita potong rapat aja ini. Karena kita harap Ya. dia belum pecahnya di sini. Oh, Udah, oh begitu. Ya. potong aja. Mungkin saya Mas Dedeng tunjukkan saja. Saya masih ragu nih akan kehidupannya nanti nih. Oh, titik tumbuhnya ya. Nah, titik tumbuhnya paling siap kita buang aja kurang ini. Kita tunggu dari belakang ya. Bukan seperti itu. Kita kupas kayak dicangkok. Oh begitu. Harapan dia tumbuh nanti di sini baru kita potong. Itu salah satu teknis juga. Tekniknya. Ya ini ya teman-teman. Jika kalian ragu terhadap titik tumbuh ya, Ya. bisa tumbuh atau bisa enggak tumbuh dari sini gitu. Nah begini tekniknya teman-teman. Minta tolong katre ya. Seperti dicangkok aja. Oh berarti dikupas Nah, kulit dikupas. kambiumnya ya. Nah, harapan dia tumbuh nanti di bagian sini. Nah, inilah yang bagian yang terlupakan sebenarnya, yang tidak saya lakukan dulu. Yang mana tidak memperhatikan jarak titik tumbuh ruas yang saya maksud, yang ruas panjang-panjang itu, yang seperti ini. Iya. Gitu. Yang tentunya ini berefek begitu kalau jarak di sini jauh sekali gitu. Ya seiring berjalannya waktu akan membesar jarak itu Mas Dedeng ya. Ya. Lebih baik pas masih kecil kita Pasti potong dulu ya. Potong dulu. Jadi titik tumbuh yang baru jadi itu yang menjadi lanjutannya Ya, teman-teman. banyak harapan di tumbuh yang baru. Itu mungkin termasuk untuk merapatkan titik tumbuh ya Mas Ya. Dedeng ya. Itu berlaku di semua pohon Mas Dedeng? Saya rasa semua pohon. Semua pohon ya? Itu. Oh iya begini Sultan. Atau dicangkok aja langsung nih Mas Dedeng ya? Bisa ya? Boleh. Eman ya.
Secara jauh perjalanannya mungkin pohon ini Mas Dedeng ya dari India ya. Dari India. Dari India dia berapa kilo lautan di seberang ini. Belum mampir ke Pulau Jawa lagi. Jawa dulu. Udah di Pulau Jawa itu berapa kali yang dilewati itu, berapa sungai itu. Berapa sungai, berapa lautan ya. Sampai lah ke Bali. Ke Bali. Baru ke sini terus. Bukan Pak, bukan di galeri ini. Ya, sampai ke orang lah dulu ya. Saya lihat orang-orang juga masih belum terlalu banyak ya. Kalau di sini, tapi sebetulnya kalau di sekitar sini, yang untuk fokus program ini ya. Tapi jangan ragu, pohon ini juga nggak kalah bagusnya ya Mas Dedeng. Iya. Jangan salah dengan India itu semua itu ikonnya waru. Taiwan. Taiwan ya. Yang dilihat tempat-tempat itu berpikir itu kimeng, bukan, itu waru semua. Yang di Taiwan masih. Iya. Tentunya itu jenis waru Taiwan. Taiwan. Ada ada waru Taiwan, waru India, waru Jepang. Ada banyak. ada waru Lombok, ada warunya pada girang Sultan ini. Nah, ini waru pada girangnya. Ini warunya pada girang. Ya. Yang teknis ini harapannya ada titik tumbuh wilayah sini, barulah kita potong. Nah, begitu. Yang mana kita khawatir potong langsung nggak tumbuh, repot. Jadi kenapa dibiarkan ini Sultan? Untuk memancing pertumbuhan yang di sini Sultan ya. Yang ini nih. Begitu maksudnya? Ya, itu maksudnya. Begitu. Sudah kita mulai ke atas menuju mahkota. Seandainya kita pelihara ini, akan ada garis lurus yang tidak enak yang kita muncul di sini. Ya. Berarti kita hilangkan. Nah, makanya ini yang akan kita pakai. Ada mainan ke depan dulu. Ya. Seperti ini kita hilangkan. Ya. Oke. Jadi ini nanti bisa kalian stek ya teman-teman. Yang ini cepat kok tumbuhnya. Cepat waru itu. Cepat waru itu. Stek biasa, tancap biasa saja. Yang penting ada media. Nanti insya Allah akan tumbuh akar. Nanti kita coba stek ya. Nah, di sini saya mau bertanya Mas Dedeng ini. Saya agak terganggu nih Mas Dedeng. Kalau saya lihat dari penjelasan Mas Dedeng ini, saya terganggu dengan ini keras Mas Dedeng. Ini lurus kan? Ya. Bagaimana kalau kita potong di sini saja? Jadi yang melanjutkan ini nantinya. Ya. Kira-kira bagaimana? Begini. Justru kita akan menolak mengarah sini. Sementara kita membutuhkan mengharapkan ada di sini. Tumbuh di sini ya, Ya, untuk adanya mengisi yang di sini. Begitu. Ini alur cabang. Iya. Alur cabang itu karena posisi arah ke sana. Jadi alur cabang ini kita larikan ke sini, ke sana, bukan sebaliknya. Oh iya. Gitu. Justru Begitu di sini ranting contohnya? nanti. Iya. Berarti ranting yang di sini Mas Dedeng. Ya, ranting. Untuk yang di atas ini? Kita potong. Potong ya. Nanti kita buat alur baru. Baik, jadi itu yang dipotong teman-teman, tidak jadi yang ini. Pada dasar poin yang kemarin ini kita penanaman di pot ini. Nah, seperti ini kita lakukan. Kita tanam dulu, hidupkan dulu, kuat akar. Kita mau ganggu kayak apa insya Allah. Dalam artian Selamat ya. selamat. Karena akarnya sudah kuat. Jangan pada saat belum apa-apa, akar putih baru jalan, diganggu, aduh repot. Nah, untuk menunggu titik tumbuh yang di sini Mas Dedeng. Yang di Nah, sini. itu yang terjadi. Kita dulu. Oh iya, kita ini dulu sebetulnya. Yang ini satu. Ini tahapannya mungkin sudah mencapai 60% atau 70% nih Mas Dedeng. Apanya? Tahap pengerjaannya. 60 atau 70%? Bisa katakan 40-50 lah. 50 lah ya. Ya, 50 lah. Ya, jangan gitu. Saya pruning sedikit enggak apa-apa Mas Dedeng? Ya, pruning jadi. Ya, pruningnya. Jadi biar dia jelas ini Sultan. Maksudnya biar dia jelas di kamera ya. Biar kalian bisa lihat. Kalian habis selesai ini mungkin nanti kita akan melakukan penyemprotannya terhadap penyakitnya Sultan, untuk menghilangkan penyakitnya ini. Ini sebelumnya Kak, belum pernah dikawat Mas Dedeng ya? Kenapa? Belum pernah dikawat ya? Belum. Ini semua cuttingan aja. Masih dalam Setelah proses selanjutnya cutting. mulai kita bantu pakai kawat untuk ngarahin.
Jadi dalam proses cutting ini semeton keunggulannya adalah menimbulkan karakternya seperti ini sebenarnya. Tahapannya terlihat jelas ya. Ini bekas pemotongan pertama, kedua dipotong lagi tumbuh yang ini semeton, dipotong lagi tumbuh yang ini, dan seterusnya. Jadi tahapan dari sebuah pohon itu terlihat ya. Sudah mulai kelihatan ya. Ya, bisa kalian lihat semeton. Bagaimana menurut kalian? Ini pengakarannya bisa kalian lihat Kakinya itu. kakinya semeton ya. Wow, ini kakinya wah ngeri sudah. Jangan ya. Ini tahapannya semeton nih. Ini dasar pohonnya dipotong, tumbuh yang ini, banyak ditumbuh, dipotong lagi, tumbuh yang ini, dipotong lagi yang ini, yang ini, yang ini. Enggak. Ini Begitu, topnya semeton. nanti ini. Ya, ini topnya semeton. Bahasa kerennya topnya ya. Ya. Baik. Kita rapikan nih sedikit semeton untuk memperjelas alur dari pohon ini sehingga tidak terhalang oleh bekas potongannya semeton. Ya. Sudah kayaknya sudah cukup. Cukup ya. Bagaimana semeton? Ya. Tentunya ini masih banyak yang kosong ya semeton ya, karena ini masih dalam tahap pemrosesan semeton. Artinya walaupun kosong tapi titik-titik Titik tumbuh sudah ada ya? Ada semua. Ya. Sudah lengkap lah titik tumbuhnya. Sudah lengkap. Tinggal kita fokuskan saja semeton. Ya, begini. Bagaimana menurut kalian? Kalian ada bayangan enggak? Warunya, kaki. Warunya, kakinya luar biasa nih semeton. Oke. Masih panjang ini. Tapi segini aja udah cukup kakinya, udah luar biasa. Padat om. Iya padat. Saya biasanya kalau ngelihat akar tuh banyak, atau nanti saya tok-tok gini semeton. Ada suara khusus nanti yang oh dia banyak ya, ciri khas akar banyak tuh ada suara khususnya semeton. Ya. Baik. Bagaimana? Oke. Nanti di sini mungkin kita akan melakukan penyataan Mas Edeng ya. Ini Sudah cukup ya untuk karakternya ya. Udah tua ini. Ini mungkin disayat dulu ya. Ya. Di yang punya dulu. Jadi ini kita beli. Ini pohon yang sangat lama. Ya. Lama sekali ini. Termasuk induk-induknya pohon waru yang beredar menyebar di itu ya. NTB ini. Jadi Mas Dedang, yang masih mengganjal di saya yang seperti ini Mas Dedang, yang ini. Ini kan busuk. Ya, tentunya ini masih ada harapan. Yang mana ini kan akan mengalami keropos. Tetap kita akan bantu untuk mengeruk lagi lebih dalam. Yang harapannya ini akan menutupnya ada peluang besar untuk menutupi ini. Karena ada masih cabang Yang di los. begitu. Tapi kalau tidak ada cabang yang kita molos, mustahil akan tertutup. Nggak bisa. Tentunya berkembangnya cabang itu, berkembangnya kambium akan ya harapannya mudah-mudahan bisa full total ya, bisa sedikit aja udah luar biasa. Yang mana nanti akan membentuk karakter kesan tua. Begitu ya. Itu sama semua ini akan tertutup, akan menampilkan kesan tua. Begitu sebetulnya. Itu. Yang terkadang kita lihat di Taiwan, di mana ini sering-sering di media Facebook, media apa itu, sampai melakukan sayat-sayat begini di lokal ini masih sedikit. Kalau di Taiwan itu besar-besar, lubangi macam begitu menutup. Wah, ada saya lihat juga sampai di apa ya? Sampai di pat, sampai dalam sekali sampai itu dalam, di pat sampai dalam. Begitu ya sebentar. Artinya pohon itu sakit saat itu. Pada saat itu ya. Sakitnya saya pada saat itu. Tapi begitu semua jalan subur akan terbilang tua, wah gila itu pohon. Gila ya. Begitu sebetulnya. Jadi untuk perawatannya sendiri yang ini di medianya kami menggunakan pasir malang sebetulnya, ada pupuk dekasar juga Mas Dedeng ya. Ini ada campuran sama sekam bakar juga ya. Ya, sekam bakarnya ada. Bakar juga ya. Untuk penyemprotan kami melakukan ya 2 bulan sekali kadang sebetulnya. Kadang 1 bulan sekali ya.
Jadi tidak teratur, tergantung kebutuhan pohon ini. Ketika pohon ini sehat, kami biarkan sebetulnya. Tapi ketika pohon ini terkena penyakit, kami akan melakukan penyemprotan. Begitu Mas Dedeng kira-kira ya? Pas. Ada yang ditambahkan Mas Dedeng mungkin? Tetap seperti itu. Jangan pernah ragu memotong. Apabila ada keraguan, potong saja. Kalau itu salah, kita sudah dapat ilmu di sana bahwa itu salah. Iya. Tapi jangan sama barang yang bagus dong. Karena untuk teman-teman pemula, teman-teman pemula, jangan pernah ragu memotong. Apabila itu diragukan, potong saja. Ternyata setelah dipotong salah, itu ilmunya. Baik. Jadi saya tahu arah pembicaranya Mas Dedeng Nismeten. Jadi di rumah ada pohon yang menurut beliau bagus ya. Jadi itu saya gunakan untuk belajar dan akhirnya mati sudah. Jadi pengalaman kalian jangan seperti saya lah. Tapi saya pun mendapatkan ilmu dari sana sebetulnya. Oke, mungkin itu aja Mas Dedeng. Oh ya, tadi saya lupa. Terkait titik tumbuh ini sebetulnya. Tadi Mas Dedeng jelaskan ya. Untuk memotong lebih awal. Maksudnya itu apa Mas Dedeng? Oke, kita contohkan di sini mungkin Mas Dedeng ya. Ya. Ini kan kita los. Kita los. Yang maksudnya Mas Dedeng kita potong dari sini ya. Ya. Nanti terusannya seperti ini ya. Tumbuh baru di sini nanti. Apalagi cacat ini kan ruasnya ruasnya jauh sekali ini. Ya. Yang tentu harapannya kayak ini. Ini ruasnya jauh sekali. Ya. Yang kita harapkan dia rapat serapat mungkin ya. Kalau dia begini ya. Ya. Serapat ini. Potong itu dulu Mas Dedeng maksudnya gitu ya. Potong gini. Harapannya nanti semuanya potong gini. Begitu kita rapat kita tidak ragu. Jadi tumbuhnya banyak. Oh begitu. Berarti kita potong dulu di sini gitu ya. Kita potong. Nah, los seperti ini alurnya, alur cabang. Ini lanjutan cabang. Oh, ini ranting. Tinggal kita los ya. Seperti itu. Semua ini masih butuh los, mahkota di sini masih. Ini masih banyak lah. Tapi intinya pohon ini titik-titik tumbuh yang kita harapkan semua sudah ada. Ya. Tinggal kita los. Fokuskan. Nah, terus Mas Dedeng, kan Mas Dedeng berpengalaman nih. Ya, tahulah sedikit. Mungkin kisaran harga untuk pohon ini yang sebegini nih. Sampai berapa kira-kira? Kalau udah seperti ini mainnya kita kalau di Lombok itu paling angka 30-40. Yang seperti ini ya? Dengan besar yang ini ya? Sebesar ini. Dan ukuran tahapannya sudah seperti ini. Dan udah tua lagi. Ya. Waru itu proses tua nggak main-main. Lama ya? Lama, makanya teman-teman ya main disikat, dipahat ya, untuk mendapatkan tua. Nah, khawatir akan mulus seperti ini. Ya, yang sebesar ini aja masih mulus ya. Begitu sebetulnya. Biar kalian ada bayangan saya tanyakan ya. Nanti intinya tergantung pemilik dan pembelinya sebetulnya. Lari lagi ke sana ya. Baik sebentar, cukup Mas Dedeng ya? Ya, terasa sudah cukup lah. Kita istirahat dulu sebentar. Terima kasih banyak telah mengikuti video ini ya. Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat dalam berbonsai sebentar. Jadi saya di sini sama Mas Dedeng tentunya sehat ya. Makanya kita bikin video ini sebentar, termasuk tim juga ya. Oke, semoga kalian bisa terinspirasi dalam pembentukan bonsai baru. Cara pembentukan cabang, pengelolaan bagaimana, semoga kalian dapat ilmu sebetulnya. Jangan lupa share biar banyak yang terinspirasi, ya banyak mendapatkan pelajaran dari video ini sebetulnya. Dukung terus channel ini dengan like, subscribe, dan komennya jika ada usul saran kalian sebetulnya. Tetap semangat, salam bonsai Indonesia, salam Padegerang, mantap.